Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Fajri Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat elektroforesis dan juga thermal cycler. Elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda-elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation ataupun anion. Elektroforesis digunakan untuk mengamati hasil dari DNA atau asam deoksiribonukleat yang diamplifikasi. Untuk memudahkan pembacaan ukuran target DNA dalam elektroforesis diperlukan adanya penanda DNA. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja elektroforesis gel dimulai saat makromolekul yang bermuatan listrik ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif atau kutub negatif berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Molekul yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak menuju kutub positif atau anoda, sedangkan molekul yang bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif. Penggunaan alat elektroforesis. Yang pertama, sampel DNA ditempatkan dalam kotak gel sebelum diletakkan di sumur. Ujung gel dengan sumur diposisikan ke arah elektroda negatif. Bagian ujung lainnya tanpa sumur atau ke arah fragmen DNA bermigrasi diarahkan ke elektroda positif. Setelah itu, molekul bermuatan bergerak melalui gel saat arus listrik melewatinya, yang mana arus listrik dialirkan ke seluruh gel. Molekul bermigrasi menuju muatan berlawanan. Yang dimaksud migrasi yaitu pergerakan molekul. Molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat serta bergerak lebih jauh dibandingkan fragmen lebih besar. Karena itu, molekul dipisahkan berdasarkan ukuran. Fragmen DNA bermigrasi melalui gel saat daya dihidupkan dan gel mengalir, kemudian fragmen dipisahkan berdasarkan ukurannya. Fragmen yang berukuran besar berada di bagian atas gel atau elektroda negatif tempat dimulainya, sedangkan fragmen terkecil berada di dekat bagian bawah. Setelah fragmen dipisahkan, gel dapat diperiksa dan dilihat ukuran pita yang ditemukan. Pita yaitu garis DNA yang terdefinisi dengan baik pada gel. Tiap pita berisi sejumlah besar fragmen DNA yang berukuran sama serta berjalan ke posisi yang sama. Yang terakhir, perbandingan pita dalam sampel dengan tangga DNA dapat diperkirakan ukurannya. Penggunaan fluorescence dan pewarna memungkinkan DNA pada gel dapat dilihat secara mudah setelah dipisahkan. Hal ini akan muncul sebagai pita pada gel. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini terdapat gambar bagian alat elektroforesis. Selanjutnya yaitu terdapat bagian fungsi alat. Yang pertama, power supply menyediakan arus listrik yang stabil dan terkontrol untuk memfasilitasi migrasi. Yang kedua, chamber yang merupakan medium tempat berlangsungnya proses elektroforesis. Yang ketiga, loading die berfungsi sebagai pemberat untuk memasukkan DNA ke dalam well agar bisa tenggelam ke dalam well. Yang keempat, tank buffer berisi buffer untuk menjaga kondisi pH serta karena ada ion-ionnya tentu memungkinkan adanya aliran listrik. Yang kelima, elektroda berfungsi memisahkan molekul berdasarkan muatannya. Yang keenam, comb atau sisir yang membentuk well atau sumur pada gel agaros. Yang ketujuh, gel terbuat dari agaros atau bahan lainnya. Yang kedelapan, gel red adalah senyawa interkalator DNA yang mengikat pada basa nitrogen DNA. Selanjutnya yaitu troubleshooting. Yang pertama, gambar pertama itu pita yang dioleskan pada elektroforesis gel. Pita yang tercoreng memiliki tampilan buram. Garis-garis tersebut tumpang tindih dengan garis-garis yang berdekatan, sehingga sulit untuk menginterpretasikan hasil secara akurat. Gambar kedua, pita yang terpisah dengan buruk ditandai dengan pita yang bertumpuk rapat. Penyebab pita terpisah karena sampel mengandung protein dalam jumlah tinggi. Yang ketiga itu pemisahan atau migrasi yang tidak wajar. Penyebab utama pita tersenyum pada gel adalah distribusi panas yang tidak merata dan distribusi medan listrik yang tidak merata pada lebar gel. Selanjutnya yaitu thermal cycler. Thermal cycler adalah alat laboratorium yang paling umum digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase atau PCR. Fungsi thermal cycler adalah untuk meningkatkan dan menurunkan suhu blok thermal dalam langkah-langkah diskrit yang diprogram sebelumnya. Prinsip kerja PCR ini adalah perulangan siklus untuk melipat gandakan DNA, sedangkan prosesnya berupa denaturasi, annealing, dan elongasi.
Selanjutnya yaitu terdapat bagian alat thermal cycler. Berikut penjelasan fungsi bagian alat dari thermal cycler. Kalibrasi alat thermal cycler yang pertama itu ada metode standarisasi. Metode ini menggunakan standar suhu yang telah dikalibrasi dengan benar. Yang kedua, metode perbandingan. Metode ini menggunakan alat thermal cycler lain yang telah dikalibrasi dengan benar. Troubleshooting alat thermal cycler yang pertama tidak ada atau hasil rendah karena melampaui batas. Temperatur yang terlalu tinggi yang disebabkan oleh inersia blok setelah jalur pemanasan pada awal denaturasi dapat mengganggu efisiensi polimerase hingga tidak ada aktivitas. Yang kedua, penguapan. Setiap kali cairan menguap, konsentrasi komponen reaksi meningkat. Dan yang terakhir, pembacaan data. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil thermal cycler. Yang pertama, kualitas gel elektroforesis. Gel elektroforesis yang berkualitas baik akan menghasilkan grafik yang jelas dan mudah dipajak. Yang kedua, konsentrasi sampel. Konsentrasi sampel yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu pembacaan data. Yang ketiga, pemilihan ukuran gel. Ukuran gel yang sesuai akan membantu memisahkan fragmen DNA dengan ukuran yang berbeda-beda.